Salam saudara-saudari terkasih. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Visualisasi Yesus yang sering kita lihat sebenarnya adalah ilustrasi artistik, bukan penggambaran fisik yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk membantu kita memahami pesan rohani yang mendalam dalam Injil. Yesus digambarkan seperti pelita yang memancarkan terang. Ini melambangkan pelayanannya sebagai hamba penyelamat. Dia tidak hanya menaburkan benih hayat ilahi ke dalam hati kita, tetapi juga membawa terang ke dalam kegelapan kita. Pelayanan ilahi inilah yang mengubah orang-orang beriman menjadi seperti bintang-bintang di langit dan gereja-gereja menjadi kaki Dia yang bersinar terang. Kita menjadi kesaksiannya di tengah zaman yang gelap ini, sebuah proses yang akan mencapai puncaknya di Yerusalem baru, kota yang penuh dengan hayat dan terang abadi. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 dan Lukas 6, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Biasanya kita mengaitkan ini dengan cara kita memperlakukan orang lain. Namun, di sini, ayat ini juga diterapkan pada cara kita mendengar firman Tuhan. Seberapa besar kapasitas kita untuk menerima, sebesar itulah yang akan Tuhan berikan. Takaran pendengaran kita menentukan seberapa banyak berkat dan hikmat yang bisa kita terima darinya. Jadi, mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh setiap kali kita mendengar firman-Nya. Lalu, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah realitas gereja yang lahir dari hayat kebangkitan Kristus melalui Injil. Jalan masuknya adalah melalui kelahiran kembali, dan perkembangannya terjadi saat hayat ilahi bertumbuh di dalam diri kita. Ini bukanlah tentang sebuah organisasi buatan manusia yang kaku. Kerajaan Allah adalah tentang kehidupan, yaitu hayat Allah sendiri yang bekerja di dalam kita. Benih hayat ilahi ditaburkan ke dalam hati kita, kemudian ia bertunas, bertumbuh, berbuah, dan akhirnya matang untuk tuaian. Proses ini sepenuhnya adalah karya hayat ilahi, bukan hasil dari kemampuan atau kebijaksanaan manusia. Dalam perumpamaan tentang penabur, ada sebuah kalimat menarik. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan menjadi tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Kalimat ini tidak sedang berbicara tentang hamba penyelamat yang tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, ini mengilustrasikan sebuah prinsip yang luar biasa, spontanitas pertumbuhan hayat ilahi. Tanah yang baik, yaitu hati kita yang telah disiapkan oleh Allah, akan bekerja sama dengan benih firman. Benih itu akan bertumbuh dan berbuah secara alami, dengan sendirinya. Untuk mengekspresikan kemuliaan Allah, ini memberi kita iman yang kuat dalam kuasa hayat Allah yang bekerja secara spontan di dalam diri kita. Itu sebabnya dalam perumpamaan ini, tidak disebutkan tentang lalang, karena fokusnya adalah pada kekuatan positif dari benih itu sendiri. Kemudian, ada perumpamaan tentang biji sesawi, biji yang terkecil, namun tumbuh menjadi pohon yang begitu besar. Bahkan burung-burung di udara datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Perumpamaan ini, bersama dengan perumpamaan tentang benih dan pelita, mengungkapkan dua sisi kerajaan Allah. Di satu sisi, ada realitas batiniah yang murni, yaitu pertumbuhan hayat ilahi. Di sisi lain, ada penampilan luaran yang bisa menjadi tidak normal. Pertumbuhan sesawi yang luar biasa besar hingga menjadi tempat bersarangnya burung-burung, melambangkan perkembangan kekristenan yang tidak wajar dan bercampur dengan unsur-unsur duniawi. Perumpamaan-perumpamaan ini menunjukkan betapa dalamnya hikmat dan pengetahuan ilahi yang dimiliki oleh hamba penyelamat kita. Sekarang, mari kita beralih ke sebuah peristiwa yang sangat dramatis. Badai di danau. Bayangkan pemandangannya, para murid panik luar biasa, perahu mereka diombang-ambingkan gelombang dahsyat. Sementara itu, Yesus, hamba penyelamat kita, sedang tidur dengan tenang di buritan. Tidurnya yang nyenyak di tengah badai menunjukkan bahwa dia berada di atas segala kekacauan. Dia tidak terganggu oleh ancaman yang membuat para muridnya ketakutan setengah mati. Pesan bagi kita sangat jelas. Selama Yesus ada di dalam perahu kita, di dalam hidup kita, kita seharusnya bisa beriman kepadanya dan ikut merasakan perhatian serta damai sejahteranya. Di badai kehidupan mungkin akan datang menerpa, tetapi kehadirannya adalah jaminan keamanan kita. Ketika para murid membangunkannya dalam ketakutan, apa yang Yesus lakukan? Sebagai manusia yang memiliki kuasa ilahi, dia bangkit dan menghardik angin dan danau itu. Seketika, badai reda dan danau menjadi tenang. Ini bukan sekadar mukjizat biasa. Peristiwa ini dengan jelas menyatakan kuasa ilahinya sebagai pencipta alam semesta. Dialah yang pada mulanya berfirman,
dan memisahkan daratan dari lautan. Dialah pribadi yang sama, yang kini berdiri di perahu itu, menunjukkan bahwa Dia adalah penguasa mutlak atas seluruh ciptaannya. Dia adalah pencipta yang berkuasa, saudara-saudari, dari terang pelita hingga benih yang bertumbuh, dari badai yang diredakan hingga hikmat dalam perumpamaan. Kita melihat gambaran yang utuh tentang siapa Yesus. Dia adalah hamba penyelamat yang menaburkan hayat, Raja yang membangun kerajaannya di dalam hati kita, dan pencipta yang berkuasa atas segala sesuatu. Semoga perenungan ini menguatkan iman kita dan membuat kita semakin mengasihinya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.